perjalanan bersama dengan mantan ketuanya, Ruth India Rahayu dan Justinus Prastowo. Bagaimana nasib film dokumenter ini nanti? Rencananya sebagai sebuah dokumenter panjang bisa tayang di beberapa medium, bisa di bioskop, baik bioskop di 21 atau yang lainnya. Saya serius ini. Dan juga bisa juga di medium-medium semacam over the top, semacam Netflix. Jadi ya kita doakan saja untuk itu. Kalau mau kontribusi selain doa ya boleh juga, saya kira itu produsernya akan sangat setuju. Nah, diskusi kita sore ini walaupun memang diniatkan juga untuk satu produksi, penggarapan dokumenter ini diharapkan berbeda dengan beberapa karya dokumenter pendek utamanya yang telah juga dikerjakan oleh beberapa stasiun televisi dan rumah produksi tentang Romo Magnis. Ini tidak hanya berkisah mengenai misalnya Romo akan menanggapi sesuatu, tapi akan juga menggali sisi-sisi personalnya. Ya layaknya semacam biopik lah, gitu ya. Justru karena Romo masih ada, makanya dibikin dokumenternya. Kalau Romo udah nggak ada, ya biopiknya jadi semi-semi fiksi. Saya kira Reza Rahadian juga agak cocok juga untuk memerankan yang pelaku. Sejauh ini sudah banyak narasumber yang diwawancarai. Selain Romo Magnis tentunya juga ada sumber-sumber lain dari STF, ada Ibu Karlina, ada Romo Simon, kemudian juga Romo sudah minta, kemudian ada Martin Surajaya, salah seorang alumni, dan beberapa orang lainnya. Karya ini dipersembahkan tentu saja sebagai satu penghargaan dan penghormatan terhadap Romo Magnis, juga sekaligus untuk mengenalkan Sekolah Tinggi Filsafat Bayangkara secara lebih luas, supaya tiap tahun saya punya teman lebih banyak lagi. Kaum awam nih yang kuliah di STR kan tiap tahunnya sedikit ya, paling 10 orang, tapi nanti berguguran sisanya 4 atau 6 gitu. Jadi kalau promosinya cukup bagus, siapa tahu juga yang lain akan masuk ke kampus ini. Baik, sudah ada kode Mas Abdi untuk kita mulai. Politik di dalam politik Indonesia, karena keuangan itu memang tidak ada apa-apanya lagi. Kita akan membicarakan hal-hal kosong saja, tapi ini perlu ditanggapi secara serius, karena Romo Magnis saya kira lebih dari 25 tahun lalu, sejak zaman Soeharto sudah menerbitkan buku judulnya Etika Politik. Kalau melihat situasi sekarang ini, kita jadi sadar bahwa data penjualan Gramedia atas buku itu sejalan dengan ketiadaan etika di dalam politik Indonesia. Karena buku itu sudah belasan kali dicetak, lakunya kalah jauh dibanding selebnya misalnya ini Eman Piring atau dengan anak singkongnya Khairul Tanjung, kalah jauh penjualannya. Jadi jarang ada yang baca buku itu. Bahlil saya yakin nggak baca, apalagi Bahlil. Ya mungkin ada di DPR sebagian orang yang baca kata pengantarnya atau bagian akhirnya. Tapi etika politik di satu sisi, Romo Magnis menulis juga di dalam buku itu, bukan suatu hal yang memang untuk dia sebagai sebuah panduan yang harus, tapi adalah upaya untuk memeriksa apakah jalannya sesuatu atau jalannya politik, terutama politik di Indonesia, itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara etis. Pertanyaan paling penting sebetulnya adalah hari ini bukan kepada orang yang kita sudah tahu gagal untuk memiliki etika politik. Bentar saya nengok dulu. Oke, orang itu tidak ada di sini. Kita bersyukur ya bahwa ruangan ini bebas dari pengawasan intimidatif gitu. Dua foto yang biasanya ada di ruangan-ruangan lain tidak ada di ruangan ini. Kita bersyukur. Begini, Aristoteles pada suatu masa, ya pada karyanya tentang politik, pada buku politik menyebutkan bahwa identitas suatu warga negara itu hanya bisa ada, warga negara hanya bisa baik apabila dia ada di sebuah negara yang baik.
manusia bisa baik, tapi belum tentu ia bisa baik sebagai warga negara. Kalau terima kasih teman-teman, pertama saya harus mengatakan saya secara fisik tidak 100% oke, tapi 75 sampai 80% masih oke. Nah, saya diminta memberi beberapa kata pengantar, mungkin 20 menit, mengenai demokrasi dan krisis itu. Bagi saya selalu menarik. Tahun 45 semua setuju Indonesia harus demokrasi karena mereka tidak ingin bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi negara feodal lagi, dan mereka tidak ingin bahwa Indonesia lalu di bawah raja atau sultan atau sebagainya. Tapi pada saat yang sama mereka juga berbeda dalam pandangan tentang demokrasi. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45, demokrasi tidak berhasil diinstall betul-betul. Nah, kita semua tahu perkembangan Indonesia kemudian hari. Bagi saya mengesankan bahwa MPR pertama yang dipilih oleh rakyat, yaitu waktu reformasi, pilih tahun 1999, di bawah pimpinan mantan sahabat saya, Amin Rais, menginstall demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar kita, itu pun atas dasar Pancasila. Dan ada kesan bahwa demokrasi kemudian juga jalan. Sekarang kita mengalami suatu krisis demokrasi. Sebelum saya masuk di situ, saya ingin sedikit omong tentang demokrasi. Demokrasi modern tidak banyak hubungan dengan demokrasi Yunani dan sebagainya yang oleh para filosof besar Platon dan Aristoteles dianggap pemerintahan yang agak amburadul. Demokrasi itu sebetulnya tumbuh dari keruntuhan feudalisme. Katakan saja di zaman dulu, kalau seseorang ditanyain mengapa kamu itu menguasai kami, jawabannya sederhana, karena aku rajamu. Selesai. Kaum bangsawan menikmati macam-macam privilege karena mereka bangsawan. Itu dalam modernitas di masa pencerahan, juga dalam rangka sekularisasi approach. John Locke mengatakan liberty, life, liberty, property itu dimiliki orang. Di Indonesia liberalisme sering dijelek-jelekan, ada kelemahan. Tapi liberalisme yang mengatakan orang itu pada dasarnya bebas. Menguasai seseorang, mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, perlu legitimasi dari yang dikuasai. Harus undang-undang dasar misalnya dalam negara. Rousseau, kedaulatan rakyat yang juga di Indonesia sendiri memainkan suatu peranan yang luar biasa. Saya melihat, saya ambil juga dari teman saya Romaria Moko, 4 keunggulan etis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menjamin hak-hak asasi manusia. Ini kalau boleh sedikit umum, karena kita sering mendengar demokrasi itu mayoritas dan sebagainya.
banyaknya tentu mayoritas. Daripada yang menentukan yang sedikit, lebih baik yang menentukan yang banyak. Karena ada mayoritas, perlu ada oposisi. Oposisi itu juga selalu dijelek-jelekan. Bahkan Ibu Megawati yang sebetulnya oposisi tidak memakai istilah itu karena Bung Karno juga tidak suka. Kehebatan oposisi demokratis itu adalah bahwa perbedaan pendapat dan keberanian untuk mengajukan pendapat yang berbeda terjadi tanpa permusuhan, baik di zaman feodal maupun rezim-rezim ideologis Nazi, Marxis, Leninis dan sebagainya. Pendapat lain adalah permusuhan. Dalam demokrasi tidak. Mereka bertengkar dan kemudian sampai sama-sama minum kopi. Itu sesuatu yang sangat penting dalam demokrasi. Karena itu demokrasi mencapai sesuatu yang luar biasa. Saya baca tidak ada dua negara demokratis di zaman modern yang berperang. Demokrasi juga berarti bahwa perdamaian di dalam negara-negara itu cukup mantap, dan tidak ada demokrasi yang pernah mengalami kelaparan. Kembali ke Romarioto, Ariamoko, keunggulan kedua demokrasi adalah kedudukan sama semua di hadapan hukum. Tidak perlu saya jelaskan, dan tidak ada perbedaan yang diperlakukan oleh hakim lebih baik dan ada yang lebih buruk. Itu dalam demokrasi tidak bisa. Ketiga itu hak partisipasi setiap orang dengan penetapan kebijakan negara. Dan saya harus mengakui bahwa saya tetap tidak bisa menerima kalau juga beberapa orang yang sangat baik-baik mengatakan one man, one vote, harusnya one person, one vote. Itu kurang tepat. Menurut saya itu justru penting. Setiap orang bisa mengatakan, dan yang bisa kita lihat di Indonesia menarik juga, pelaksanaan pemilu-pemilu mulai dari tahun 55 terjadi dalam suasana yang bagus. Tidak ada orang yang mati. Kalau kita ikut misalnya di tempat pemilihan jam 6 sore udah tutup, lalu mulai hitung, orang pada tertawa, keplok-keplok. Tidak seperti di Filipina di mana setiap pemilihan umum ada 100 orang mati. Jadi dalam arti ini juga suatu sukses story. Keunggulan keempat demokrasi menurut Ariamoko adalah bahwa dalam demokrasi pada dasarnya tugas utama negara, jadi yang dituntut dari negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum. Ini kan juga yang mengimbangi liberalisme. Bung Karno dulu kritis sekali dengan les droits de l'homme et des citoyens, hak manusia dan warga negara. Revolusi Prancis, karena di situ memang belum masuk hak-hak asasi sosial. Yang di undang-undang dasar kita sebetulnya sudah ada beberapa. Kalau hanya liberalisme yang lebih kuat, lebih cepat, dia yang menang. Dia dapat makan yang lain belum sampai. Tetapi dalam Universal Declaration of Human Rights, hak sosial masuk. Dan karena itu dalam demokrasi yang harus menjadi tujuan
Saya juga, mungkin Anda juga bertanya, mengapa kok demokrasi kita di Indonesia itu makin lama makin merosot, makin lama makin cepat merosot. Ya mungkin juga dalam reformasi tuntutan mahasiswa berantas KKN tidak terlaksana. Tidak perubahan dalam undang-undang dasar, tetapi nepotisme, korupsi hanya mundur sedikit, masuk kembali ke lubang-lubang, sudah menjadi tenang, keluar dari lubang-lubang itu saja. Yang menjadi masalah ada macam-macam. Saya misalnya melihat satu masalah terbesar demokrasi kita adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mewakili apapun tetapi bukan rakyat. Jadi kita tidak punya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul menuntut agar eksekutif pemerintah memadukan rakyat. Dan masalah itu kompleks. Partai-partai politik kita mungkin dengan kekecualian PKS ya, tidak punya orientasi ideologis. Orientasi itu pada tokoh, dinasti seseorang. Jadi orang masuk dalam partai itu masuk karena mengharapkan di bawah pimpinan itu, dalam kelompok itu kami punya masa depan yang bagus. Tentu mahalnya juga. Katanya dalam pemilu yang lama harus bayar antara 5 sampai 10 miliar. Bayangkan dari kita, siapa yang pernah melihat 1 M, dan dia harus bayar. Jadi hanya orang yang sangat kaya atau yang disponsori oleh orang yang sangat kaya bisa masuk DPR. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu seorang wakil dari Bundestag DPR Jerman. Saya tanya, Pak, boleh tanya itu, Anda dari saku Anda sendiri bayar berapa sampai duduk di dalam Bundestag itu? Dan dia menjawab, saya bayar sekitar 13.000 euro. Itu 200 juta. Itu negara kaya 200 juta. Gaji 4, gaji bulanan tebal itu bisa masuk. Gaji saya terakhir di SDF saya kira 5,5 juta. Yang berapa bulan tidak boleh makan supaya bisa mencoba masuk ke dalam DPR kita. Lalu tentu saja kita tidak hanya karena tidak ada partai orientasi ideologis, saya anggap itu gawat, kita tidak punya partai kiri. Dan itu bukan karena partai kiri dilarang. Ada beberapa yang muncul, Pak Paham dulu, lain-lain saya dulu tidak pernah mencapai lebih dari maksimal 0,5%. Saya tidak tahu ya apakah itu akibat dari trauma 6566 itu. Bayangkan dalam negara di mana 50% masyarakat betul-betul sejahtera, tidak ada partai yang membela mereka. Kalau kita tanya sekarang antara kita misalnya buruh kecil atau mereka yang hidup cari jualan di pinggir jalan, sebaiknya memilih partai apa? Saya sendiri tidak bisa menjawab. Di semua partai yang ada di DPR sekarang, ada satu yang menawarkan diri di situ. Lalu tentu saja bahwa tidak ada oposisi itu gawat. Sekarang
demokrasi atau apa istilahnya, atap besar. Hanya Ibu Megawati tidak mau masuk, tapi menyatakan oposisi juga tidak. Itu kan berbahaya. Hampir semua masalah yang dihadapi oleh pemerintah ada segi ini dan segi itu. Lalu kalau itu dipecahkan dengan para menteri dan eksekutif lain dikumpulkan di Magelang, kebalikannya, siapa yang mengangkatnya? Setiap hal ada pro kontra. Katakan saja makan siang gratis, suatu yang bagi saya sangat masuk akal, suatu yang baik. Kita tidak mengalami debat apapun dalam kelas politik mengenai yang kontra. Tidak ada yang mengatakan, Pak, ini tidak bisa begitu. Lalu mereka harus berargumentasi, harus melihat. Itu sungguh-sungguh berbahaya. Lalu tentu saja ya saya tidak bisa masuk terlalu di situ, yaitu nepotisme, kolusi, oligarki. Kesan bahwa pemerintah kita itu ya dikuasai total oleh orang-orang kaya seperti itu, dan apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita sekarang tenang. Tetapi kalau 50% bangsa mendapat kesan bahwa Indonesia sekarang adalah milik mereka yang di atas, we may be in big troubles. Bahkan mungkin dari radikalisme agama bisa mengatakan yang begitu, kalau kalian punya demokrasi, ya jangan heran bahwa itu yang terjadi. Apa yang bisa dibuat? Saya berpendapat ya sekurang-kurangnya kita harus mempertahankan yang masih ada kebebasan-kebebasan demokratis, dan kebebasan menyatakan pendapat secara lisan, tertulis, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berdemonstrasi, kebebasan untuk membentuk serikat. Mahasiswa kita masih bisa berjalan. Apakah mereka akan berhasil atau tidak? Tentu tanda tanya. Tetapi sekurang-kurangnya itu penting sekali. Saya selalu juga pikir berapa lama tempo masih akan dibiarkan seperti itu. Jangan-jangan nanti seperti dulu, ya saya sudah lupa yang mana yang dulu. Saya tidak akan ngomong lama lagi. Saya berpendapat teman-teman bahwa sistem konstitusional negara yang punya masa depan tentunya hanya ada dua. Yang satu itu tetap demokrasi, katakan saja demokrasi barat, ya, hukumnya yang datang dari situ. Yang kedua adalah sistem Cina, Jinpingisme. Jinpingisme itu mulai dari Deng Xiaoping yang dia menemukan sesuatu yang seluruh komunis Soviet tidak pernah tangkap, bahwa rezim tidak bisa stabil kalau masyarakat tidak kerasan. Dan Deng Xiaoping melihat harus kerasan, maka dia buka pasar. Ternyata dinamika Cina itu luar biasa. Dalam waktu mungkin 10 tahun berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan.
Yaitu tidak ada negara lain yang berhasil di situ. Sistem itu berdasarkan kekuasaan Partai Komunis yang mutlak, dan di situ tidak akan diizinkan apapun. Dialihkan bahwa Partai Komunis di bawah pimpinannya sekarang Xi Jinping itu membuat suatu kebijakan yang masuk akal, enak bagi masyarakat. Tentu sistem itu punya pertanyaan. Bagaimana kalau Xi Jinping lama-lama berkembang menjadi Mao Zedong? Bagaimana itu mau dicegah? Di bawah Mao Zedong puluhan juta orang Cina mati, kelaparan dan sebagainya. Jadi itu suatu masalah yang besar. Demokrasi tidak punya masalah seperti itu. Yang saya khawatirkan, mungkin belum langsung, tapi kalau kita melihat banyak sekali negara di dunia yang bukan demokrasi dan juga bukan sistem komunis Cina, itu negara dipimpin oleh seorang diktator yang korup, yang punya kelompok kecil, istrinya punya istana di London, dan rakyatnya miskin. Jadi saya berpendapat memang hanya ada demokrasi dan sistem Cina itu, dan saya berpendapat bahwa sistem demokrasi adalah yang lebih baik. Mungkin saya berhenti sekarang. Terima kasih. Terima kasih Om Magnis. Kita punya waktu cukup banyak teman-teman. Belum jam 4, masih jam 1:02, jadi untuk berdiskusi kita bisa sampai pagi ya. Sampai setengah jam ke depan hingga buka puasa. Saya kira ulasannya tadi tidak perlu terlalu banyak saya ulang ya, tapi ada beberapa teman-teman yang baru datang, mungkin yang di belakang bisa menempati kursi di depan.